Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi latihan soal PAS atau penilaian akhir semester, tapi ada juga yang menyebut juga dengan UAS atau ujian akhir semester untuk kelas 6 tema 4 semester 1 kurikulum 2013. Oke, langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu PPKN KD 3.3. Nomor 1. Globalisasi dapat diartikan sebagai A. Perpindahan penduduk dari desa ke kota, B. Perpindahan penduduk dari suatu pulau ke pulau lain, C. Proses pengiriman barang dari produsen ke konsumen, D. Proses mendunianya berbagai bidang kehidupan tanpa terikat batas wilayah. Globalisasi itu dapat diartikan sebagai D. Proses mendunianya berbagai bidang kehidupan tanpa terikat batas wilayah. Jika A. Perpindahan penduduk dari desa ke kota dinamakan dengan urbanisasi. Sedangkan B. Perpindahan penduduk dari suatu pulau ke pulau lain dinamakan dengan transmigrasi. Yang C. Proses pengiriman barang dari produsen ke konsumen itu dinamakan dengan distribusi. Nomor 2. Yang merupakan faktor penyebab munculnya globalisasi, kecuali, ingat ya, kata kecuali itu berarti yang bukan. A. Perkembangan teknologi informasi, B. Meningkatnya kerjasama internasional, C. Meningkatnya jumlah penduduk, D. Kemudahan transportasi. Jawabannya adalah C. Meningkatnya jumlah penduduk. Nomor 3. Kita boleh menerima budaya asing yang masuk, namun harus sesuai dengan A. Kepribadian bangsa, B. Agama kita, C. Selera rakyat, D. Keadaan. Jawabannya adalah A. Kepribadian bangsa kita. Nomor 4. Sikap yang harus kita persiapkan untuk menghadapi globalisasi yaitu A. Membenci orang asing yang tinggal di dalam negeri, B. Suka menggunakan produk luar negeri, C. Bergaul dengan orang pandai, D. Membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Jawabannya adalah D. Membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Nomor 5. Dalam menyikapi arus globalisasi, bangsa Indonesia harus bersikap menerima dengan A. Ikhlas dan lapang dada, B. Terbuka dan selektif, C. Diam dan menutup diri, D. Sesuka hati. Jawabannya adalah B. Terbuka dan selektif. Nomor 6. Cara mengurangi pengaruh negatif globalisasi di bidang ekonomi antara lain dengan A. Setiap belanja harus di pasar swalayan, B. Memakai kartu kredit sesuka hati, C. Tidak menonton TV, D. Membeli produk dalam negeri. Cara mengurangi pengaruh negatif globalisasi antara lain dengan D. Membeli produk dalam negeri. Nomor 7. Dampak positif globalisasi adalah membuat masyarakat memiliki sifat A. Konsumtif, B. Hedonis, C. Kerja keras, D. Pemalas. Dampak positif globalisasi membuat masyarakat memiliki sifat C. Kerja keras. Nomor 8.
Salah satu manfaat yang diperoleh siswa dengan adanya globalisasi adalah A. Mudah membeli barang dari luar negeri. B. Mudah menjual barang ke luar negeri. C. Mudah mengakses informasi untuk belajar. D. Mudah meniru budaya dari luar negeri. Jawabannya adalah C. Mudah mengakses informasi untuk belajar. Kita lanjut masuk ke materi Bahasa Indonesia KD 3.2. Nomor 1. Teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena alam atau sosial disebut A. Teks deskripsi. B. Teks eksplanasi. C. Teks narasi. D. Teks eksposisi. Jawabannya adalah B. Teks eksplanasi. Jika teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan tentang objek, tempat, atau peristiwa yang dapat dilihat, didengar, dirasakan oleh pembaca. Sedangkan teks narasi adalah karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologi sesuai dengan urutan waktunya. Sedangkan teks eksposisi adalah teks non-fiksi yang memuat dan menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sebenarnya. Kita lanjut ke nomor 2. Tujuan teks eksplanasi adalah A. Menyajikan hiburan. B. Menyatakan hasil laporan observasi. C. Menjelaskan langkah dalam menghasilkan suatu hal. D. Menyajikan informasi berupa fakta kepada pembaca. Jawabannya adalah D. Menyajikan informasi berupa fakta kepada pembaca. Nomor 3. Berikut yang terdapat dalam struktur teks eksplanasi adalah A. Deretan penjelas. B. Pernyataan khusus. C. Pendapat penulis. D. Wawancara. Jawabannya adalah A. Deretan penjelas. Nomor 4. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat A. Menguntungkan. B. Ilmu ekonomi dan bisnis. C. Ilmu pengetahuan alam. D. Ilmu logika dan akal. Jawabannya adalah C. Ilmu pengetahuan alam. Nomor 5. Yang tidak termasuk dalam isi dari sebuah teks eksplanasi adalah A. Konflik pada tokoh dalam novel. B. Kesimpulan dari gagasan yang dibahas. C. Pernyataan topik yang sedang dibahas. D. Informasi yang didasarkan pada fakta berkaitan dengan topik. Jawabannya adalah A. Konflik pada tokoh dalam novel. Nomor 6. Kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa baik ejaan maupun tanda bacanya sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya disebut kalimat A. Tanya. B. Efektif. C. Tunggal. D. Majemuk. Jawabannya adalah B. Efektif. Kalimat tanya itu kalimat yang isinya menanyakan sesuatu atau seseorang. Jika kalimat tunggal hanya terdiri dari suatu objek, predikat, objek, dan keterangan. Sedangkan kalimat majemuk jika dalam suatu kalimat terdapat lebih dari satu struktur kalimat. Nomor 7.
Kalimat di bawah ini yang termasuk kata baku adalah A. Efektif, B. Himbau, C. Efektif, D. Justeru. Jawabannya adalah C. Efektif. Nomor 8. Yang termasuk dalam kosakata baku adalah A. Antre, B. Analisa, C. Khawatir, D. Abjad. Jawabannya adalah A. Antre. Nomor 9. Berikut ini yang bukan ciri kosakata baku adalah A. Tidak dipengaruhi bahasa daerah, B. Dapat berubah setiap saat, C. Tidak rancu, D. Tidak terkontaminasi. Yang bukan ciri kosakata baku yaitu B. Dapat berubah setiap saat. Nomor 10. Kesimpulan suatu teks bacaan biasanya terletak di A. Awal paragraf, B. Awal teks, C. Tengah-tengah teks, D. Akhir teks. Jawabannya adalah D. Akhir teks. Kita lanjut masuk ke materi IPA KD 3.6. Nomor 1. Sumber energi listrik yang dapat habis jika digunakan terus-menerus adalah A. Matahari, B. Batu bara, C. Air, D. Angin. Jawabannya adalah B. Batu bara. Nomor 2. Komponen utama dalam pembangkit listrik tenaga air adalah A. Cairan kimia dan kabel, B. Uap air dan jaringan, C. Kabel dan lampu, D. Turbin dan generator. Jawabannya adalah D. Turbin dan generator. Nomor 3. Pembangkit listrik yang menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi adalah A. PLTS, B. PLTD, C. PLTU, D. PLTA. Jawabannya adalah A. PLTS. Jika PLTD kepanjangannya yaitu pembangkit listrik tenaga diesel, sedangkan PLTU kepanjangannya pembangkit listrik tenaga uap. Yang terakhir PLTA kepanjangannya pembangkit listrik tenaga air. Nomor 4. Pembangkit listrik tenaga uap di Jepara sangat mengandalkan A. Energi air laut, B. Panas bumi, C. Batu bara, D. Angin. Jawabannya adalah C. Batu bara. Nomor 5. Fungsi arus air pada PLTA adalah untuk A. Memutar generator sehingga turbin menghasilkan listrik, B. Memutar turbin sehingga generator menghasilkan listrik, C. Memutar generator sehingga turbin menyimpan energi listrik, D. Menghentikan turbin sehingga generator menghasilkan listrik. Jawabannya adalah A. Memutar generator sehingga turbin menghasilkan listrik. Kita lanjut ke nomor 6. Penyaluran energi listrik terjadi melalui A. Gardu cabang listrik, B. Gardu induk listrik, C. Aliran listrik, D. Sumber energi listrik. Penyaluran energi listrik terjadi melalui B. Gardu induk listrik. Nomor 7.
Alat untuk membatasi aliran energi listrik adalah A. Saklar, B. Konverter, C. sekring, D. diesel. Jawabannya adalah C. sekring. Nomor 8. Perhatikan gambarnya baik-baik. Gambar di samping memanfaatkan energi alternatif berasal dari A. Matahari, B. Hujan, C. Udara, D. Angin. Jawabannya adalah A. Matahari. Nomor 9. Pada PLTA, poros turbin yang berputar dihubungkan dengan A. Diesel, B. Generator, C. Baling-baling, D. Konverter. Jawabannya adalah B. Generator. Nomor 10. PLTA berskala besar memanfaatkan A. Saluran irigasi, B. Air terjun, C. Aliran sungai, D. Air waduk. Jawabannya adalah D. Air waduk. Kita lanjut masuk materi IPS KD 3.3. Nomor 1. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara Asia Tenggara di bidang budaya adalah A. Turut serta dalam penyelenggaraan ACT, B. Menyelenggarakan festival dan pekan film, C. Mengirimkan bantuan kepada negara yang dilanda bencana, D. Ikut serta dalam menyelesaikan konflik di negara anggota. Jawabannya adalah B. Menyelenggarakan festival dan pekan film. Nomor 2. Berikut ini yang termasuk contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Mudah menemukan berbagai produk dari negara lain, B. Anak-anak kecanduan game online, C. Adanya pembatasan pergi ke luar negeri, D. Pembelian barang dari luar negeri dibatasi. Jawabannya adalah A. Mudah menemukan berbagai produk dari negara lain. Nomor 3. Salah satu bentuk kerjasama Indonesia dengan negara Asia Tenggara di bidang politik adalah A. Menyelenggarakan festival seni, B. Pertukaran pelajar antar negara, C. Mengadakan Asian Games, D. Mengadakan perjanjian ekstradisi. Jawabannya adalah D. Mengadakan perjanjian ekstradisi. Kita lanjut ke nomor 4. Yang merupakan dampak positif dari globalisasi adalah A. Penyebaran virus COVID dengan cepat, B. Kemudahan peredaran narkoba, C. Memperoleh informasi dari luar negeri dengan cepat, D. Masuknya budaya luar negeri dengan cepat. Jawabannya adalah C. Memperoleh informasi dari luar negeri dengan cepat. Nomor 5. Pembentukan ASEAN Host adalah salah satu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang A. Iptek, B. Sosial, C. Budaya, D. Pendidikan. Jawabannya adalah A. Iptek. Nomor 6. Kegiatan membeli barang dari luar negeri disebut dengan A. Ekspor, B. Impor, C. Eksportir, D. Importir. Jawabannya adalah B. Impor. Nomor 7.
Kerjasama dalam menangani masalah kemiskinan merupakan kerjasama di bidang A. Politik, B. Sosial, C. Ekonomi, D. Budaya. Jawabannya adalah C. Ekonomi. Nomor 8. ASEAN Defense Ministering Meeting merupakan contoh kerjasama dalam bidang A. Politik, B. Pendidikan, C. Kesehatan, D. Budaya. Jawabannya adalah A. Politik. Nomor 9. Tujuan kerjasama di bidang politik antar negara ASEAN adalah A. Memanfaatkan sumber daya alam, B. Menciptakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara, C. Membentengi dari pengaruh negara maju, D. Meningkatkan perekonomian negara. Jawabannya adalah B. Menciptakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Nomor 10. Penyelenggaraan olahraga merupakan bentuk kerjasama ASEAN. Contohnya adalah A. Olimpiade, B. Piala Dunia, C. Asian Games, D. SEA Games. Jawabannya adalah D. SEA Games. Kita lanjut masuk materi yang terakhir, yaitu SBDP KD 3.1. Nomor 1. Reklame yang digunakan untuk menawarkan barang dagangan termasuk kategori reklame A. Non-komersial, B. Komersial, C. Religi, D. Hibah. Jawabannya adalah B. Komersial. Nomor 2. Jenis reklame yang berupa lembaran kecil berupa informasi lengkap dan rinci disebut A. Leaflet, B. Iklan, C. Produk, D. Baliho. Jawabannya adalah A. Nomor 3. Berikut yang bukan termasuk reklame adalah A. Leaflet, B. Brosur, C. Spanduk, D. Buku. Jawabannya adalah D. Buku. Nomor 4. Bahan utama yang digunakan untuk membatik adalah A. Tinta, B. Spidol, C. Malam, D. Cat air. Jawabannya adalah C. Malam. Nomor 5. Contoh bahan yang digunakan untuk membuat anyaman adalah A. Bambu, B. Kayu, C. Plastisin, D. Plastik. Jawabannya adalah A. Bambu. Nomor 6. Di bawah ini yang bukan merupakan bahan untuk membuat poster, yaitu A. Karton, B. Tanah, C. Kain, D. Papan. Jawabannya adalah B. Tanah. Nomor 7. Langkah awal pembuatan poster yang baik yaitu menentukan A. Kalimat utama, B. Simpulan, C. Topik, D. Kalimat penjelas. Jawabannya adalah C. Topik. Nomor 8. Media publikasi yang terdiri atas tulisan dan gambar atau kombinasi gambar dan tulisan disebut A. Poster, B. Brosur, C. Baliho, D. Reklame. Jawabannya adalah A. Poster. Nomor 9.
Berikut ini yang bukan kriteria brosur yang baik adalah: A. Slogan jelas dan mudah dimengerti. B. Bahasa berbelit-belit. C. Ilustrasi menarik. D. Tata letak gambar dan tulisan baik. Jawabannya adalah B. Bahasa berbelit-belit. Nomor 10. Reklame dalam kemasan produk yang berisi informasi disebut: A. Poster. B. Baliho. C. Iklan. D. Embalase. Jawabannya adalah D. Embalase.